Om Swastiastu, Om salam Swastiastu. kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman Bangga Kencana. Perkenalkan, nama saya Imadi Arianto, PKB Kecamatan Selat yang mewilayahi dua desa, yaitu Desa Selat dan Desa Amarta Buana. Untuk narasumber, Pak Tet, silakan perkenalan diri. Om Swastiastu. Sebelum saya melanjutkan penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan, perkenalkan nama saya Ikdut Sumidra, sebagai PKB di Desa Duda Timur dan Duda, dan di Kecamatan Selat selaku koordinator. Terima kasih Pak Tet atas perkenalannya. Ya, materi yang akan dibawakan BJJ hari ini yaitu penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 HPK. Nah, yang perlu saya tanyakan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan 1000 HPK? Pak Tet? Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Madi Arianto. Yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah di mana masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena pada masa inilah proses tumbuh kembang seorang anak dimulai. Orang tua memiliki peran penting untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang berkualitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK yang meliputi itu 270 hari selama dalam kandungan dan 730 hari masa menyusui sampai dengan 2 tahun. Periode ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada kemampuan anak untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi manusia yang berkualitas. Terima kasih Pak Tet atas jawabannya yang sangat luar biasa. Yang kedua, yang perlu saya tanyakan, apa saja 8 fungsi keluarga tersebut dan bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 HPK tersebut? Terima kasih. Yang dimaksud dengan 8 fungsi keluarga yang itu merupakan fungsi-fungsi yang diterapkan oleh seluruh anggota keluarga sesuai dengan perannya masing-masing agar keluarga tersebut dapat membentuk pribadi yang berkarakter yang baik, badan yang sehat, berkemampuan, mandiri, andal, dan bahagia. Itu yang maksud dengan 8 fungsi keluarga. Ya, terima kasih atas penjelasannya tadi Pak Tet. Sekarang yang saya tanyakan yaitu apa saja 8 fungsi keluarga tersebut? 8 fungsi yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah fungsi agama, yang kedua adalah fungsi sosial budaya, yang ketiga adalah fungsi cinta kasih, yang keempat adalah fungsi perlindungan, yang kelima adalah fungsi reproduksi, yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh adalah fungsi ekonomi, dan yang kedelapan adalah pembinaan lingkungan. Itu 8 fungsi keluarga. Ya. Tolong jelaskan masing-masing fungsi tersebut agar penonton memahami fungsi-fungsi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi penerapan di bidang fungsi agama, yaitu pada saat kehamilan keluarga menciptakan suasana yang bersyukur. Itu penerapan fungsi agama di dalam keluarga. Contohnya berdoa setiap saat sesuai agamanya masing-masing. Itu merupakan juga penerapan fungsi agama di dalam keluarga. Bersedekah, mengucapkan salam sesuai agama yang dianut, semua dengan doa. Diawali apapun kegiatan itu diawali dengan doa. Itu adalah penerapan fungsi agama di dalam keluarga. Ya, terima kasih penjelasan tersebut, fungsi agama tersebut. Yang kedua yang perlu saya tanyakan, yaitu sosial budaya. Bagaimana penerapan dalam 1000 HPK tersebut?
penerapan tentang di bidang sosial budaya ini di dalam penerapannya di dalam keluarga, misalnya keluarga itu aktif ke fasilitas kesehatan, ikut di dalam kelompok BKB, seluruh keluarga menghargai adat istiadat budaya bangsa Indonesia juga merupakan penerapan di bidang sosial budaya. Misalnya ada adat keselamatan 3 bulanan, 6 bulanan, bayi 7 bulan, kehamilan 7 bulanan, itu merupakan penerapan adat istiadat atau sosial budaya untuk mengajarkan anak bertutur kata yang baik, benar, nantinya akan tersebut bisa hidup bermasyarakat. Itu merupakan penerapan contoh yang dilakukan oleh keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Yang ketiga, cinta kasih. Bagaimana penerapannya dalam 1000 HPK tersebut? Nah, yang ketiga ini adalah cinta dan kasih sayang. Ini merupakan hal yang sangat krusial juga. Penerapannya di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sebagai contoh, keluarga atau di keluarga ini kepala keluarga memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap ibu hamil, pasca salin dan batuta. Seluruh keluarga ini memberikan rasa cinta kasih sayangnya kepada tanpa pamrih, saling menguatkan kepada keluarga yang berisiko stunting. Juga memberikan bantuan semangat dengan penuh kasih sayang, khususnya kepada ibu hamil, pasca salin, batuta, agar ibu sehat dan anak tumbuh sehat. Itu yang dilakukan sebagai penerapan 1000 hari pertama kehidupan, untuk juga menyayangi antar keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Itu juga merupakan penerapan 1000 hari pertama kehidupan di dalam keluarga. Ya, terima kasih atas penjelasan yang tadi, Pak Tut. Untuk fungsi yang keempat, ya, fungsi perlindungan. Apa yang dimaksud dengan fungsi perlindungan tersebut? Fungsi perlindungan atau penerapannya di dalam keluarga adalah bagaimana keluarga itu bisa memberi, kepala keluarga itu mampu memberikan perlindungan dari rasa aman, yaitu selaku kepala keluarga memberikan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa aman, nyaman, tentram di keluarga, dan menerapkan bagaimana pola asuh di dalam keluarga itu menjadi pola asuh yang baik dan benar. Itu penerapan di dalam fungsi perlindungan di dalam keluarga. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu fungsi reproduksi. Nah, mohon penjelasannya. Yang dimaksudkan di sini yaitu fungsi reproduksi, yaitu bagaimana penerapan fungsi reproduksi di dalam keluarga pada 1000 hari pertama kehidupan adalah bagaimana keluarga itu mampu memberikan merencanakan kehamilan, menjaga jarak kehamilan, bagaimana setelah nanti melahirkan, perencanaan untuk memakai alat-alat kontrasepsinya, KBPP-nya, itu menghindari 4T, itu yang penerapannya pada fungsi reproduksi pada 1000 hari pertama kehidupan. Hindari 4T, yang pertama adalah terlalu muda untuk melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu sering melahirkan. Itu merupakan penerapan di dalam fungsi reproduksi di dalam 8 fungsi keluarga itu. Nah, terima kasih. Menarik sekali, Pak Tut. Di fungsi reproduksi tersebut berarti ibu yang setelah melahirkan itu berarti harus menggunakan alat kontrasepsi itu untuk mengatur jarak kelahiran. Yang jelas kalau sudah habis melahirkan itu harus menjaga jarak kelahiran. Itu harus kalau ibu untuk menghindari terjadinya 4T.
itu pakailah alat-alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya 4T atau menghindari 4T. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut fungsi yang keenam, sosial pendidikan. Yang selanjutnya adalah sosialisasi fungsi pendidikan Ya, sosialisasi pendidikan. Di sini adalah bagaimana penerapan di dalam keluarga, fungsi sosialisasi pendidikan, bagaimana kepala keluarga atau keluarga ini mampu memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anaknya. Terima kasih Patut penjelasan fungsi pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini yang dimaksudkan adalah penerapannya di dalam keluarga merupakan berkegiatan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi, yaitu pemenuhan gizi kepada anak-anaknya, menyediakan makanan yang sehat, seimbang, bergizi. Orang tua juga mengajarkan anaknya untuk berhemat, menabung dan berinvestasi. Ini merupakan penerapan di dalam 8 fungsi keluarga, khususnya di penerapan di fungsi ekonomi. Terima kasih. Oh, berarti di fungsi ekonomi tersebut saya simak tadi, yaitu berarti harus masalah keuangan itu betul-betul diatur lah di keluarga tersebut agar tidak jadi pemborosan di masalah keuangan tersebut. Itu maksudnya? Ya, itulah kalau misalnya di penerapan ekonomi, kalau kita sudah mengajarkan atau kepada anak-anak kita untuk belajar berhemat, menabung, berinvestasi, itu yang dilakukan untuk penerapan di bidang ekonomi. Ya, terima kasih penjelasannya. Fungsi yang terakhir yaitu pembinaan lingkungan. Yang terakhir ini adalah penerapan fungsi pembinaan lingkungan. Di sini keluarga sangat berperan sekali memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana cara memelihara lingkungan, bagaimana memberikan contoh kepada anak-anaknya itu untuk menanam pepohonan biar kelihatan di keluarga atau di halaman itu menjadi bersih, aman, nyaman, kelihatan asri. Begitu kalau yang penerapan di bidang pembinaan lingkungan. Juga selalu menanamkan pola hidup yang bersih dan sehat. Itu yang utama di dalam penerapan fungsi pembinaan lingkungan. Oh, berarti itu di lingkungan tersebut harus ada istilah apode hidup, adalah lumbung hidup, hal yang lainnya biar difungsikan lingkungan tersebut. Itu maksudnya? Ya, lingkungan itu biar kelihatan asri, nyaman, aman, sehingga keluarga itu akan merasa nyaman di rumah, tinggal di rumah tersebut. Itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Dut, 8 fungsi tersebut. Ya, jadi kesimpulannya penerapan 8 fungsi keluarga pada 1000 HPK merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan dalam rangka mencegah dan penurunan stunting yang menjadi prioritas pembangunan saat ini. Ya, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah penjelasan dari kesimpulan dari 8 fungsi tersebut. Dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Salam BKKBN. Hidup berencana itu keren.